Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan bahas pentingnya kita membawa bekal untuk kehidupan kita yang abadi, yaitu kehidupan setelah mati. Nabi Muhammad SAW memberikan nasihat kepada kita, mengingatkan bahwasanya mal mayyitu fi qabrihi illa kal ghariqil mughawwith. Orang yang meninggal di dalam kuburnya itu seperti orang yang tenggelam minta tolong. Artinya setelah kita mati itu bukan berarti langsung mati nggak ada apa-apa, yang enggak, ada kehidupan lagi itu, yaitu kehidupan di alam barzah. Maka di dalam alam barzah itu kita butuh sekali yang namanya bekal. Bekal kita kapan kita cari? Ya selama di dunia ini. Makanya kita berusaha untuk memperbanyak membawa bekal sebanyak mungkin untuk kehidupan setelah mati. Jangan sampai kita setelah mati seperti orang tenggelam yang minta bantuan. Bahkan di sini Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan, "Man dakhala al-qabra bila zatin fa ka'annama raqiba al-bahra bila safinatin." Barang siapa yang masuk ya kan ke dalam kubur tanpa membawa bekal, mati nggak bawa bekal, itu seperti orang yang nekat nyemplung ke laut tapi dia nggak pakai perahu, nggak pakai kapal. Naudzubillah min dzalik. Gimana? Susah. Makanya amal soleh itu sangat penting sekali ya. Bukan hanya sekedar untuk kelayakan kehidupan kita di dunia, tapi juga kelayakan kehidupan kita nanti setelah kematian, yaitu di dalam alam barzah. Segala macam bentuk amal soleh itu sangat berat sekali kita lakukan kalau tidak melibatkan dua hal, yaitu melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua sebagai bekal untuk kita mati. Artinya gini, kalau kita beramal ngelihatnya itu untuk fulan, malas kita. Tapi kalau kita melakukan sesuatu untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kita lihat adalah ridha Allah, yang cari kita adalah ridha Allah, maka insya Allah lebih gampang. Yang kedua, kalau kita beramal soleh, berdarah-darah bahkan ya kan, beramal banting tulang, peras keringat sampai berdarah-darah untuk bekal untuk kehidupan yang layak setelah mati, insya Allah akan lebih mudah. Makanya ada seorang ulama, seorang kiai yang sangat cinta sekali dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebetulan dia itu punya tetangga yang agak jahat juga gitu, seorang anak muda. Insya Allah kisah ini sudah familiar, banyak orang yang tahu, viral. Kiai ini dipanggil sama tangganya anak muda. Kiai, silahkan ke rumah saya. Rumahnya deket di teriakin udah kedengeran. Kiai, silahkan ke rumah saya. Kata Kiai, ya. Berangkat Kiainya. Nyampe rumah tangganya tadi yang manggil, kata tangganya, Pak Kiai silahkan pulang. Pulang Kiainya. Kiai nyampe rumah, dipanggil lagi, Kiai silahkan ke rumah saya. Iya siap, berangkat. Nyampe rumahnya tetangga, silahkan Pak Kiai, Anda pulang. Oh iya pulang, dengan aja. Sambil ketawa Kiainya. Nyampe rumahnya Kiai, dipanggil lagi Kiai, Kiai silahkan pulang. Oh silahkan ke sini. Kata Kiainya, oh ya siap, berangkat lagi Kiainya ke tetangga tersebut. Datang nyampe rumahnya. Begitu nyampe, sudah Kiai pulang. Nah Kiainya ya pulang, nurut aja. Akhirnya anak muda tangganya ini tadi kagum, heran, nanya, Kiai, kenapa Anda kok nggak marah saya gitu kan? Kata Kiainya, ngapain saya marah? Ngapain? Saya baik ke kamu sehingga saya mau datang ke rumahmu berkali-kali, walaupun pada akhirnya baru nyampe kamu suruh pulang lagi. Saya datang ke rumahmu ini, saya nggak lihat kamu, tapi yang saya lihat adalah ini perintah Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala merintahkan saya untuk baik ke tangga, saya baik ke tangga.
Allah Subhanahu wa taala merintahkan saya untuk beramal baik, saya beramal baik. Di sisi lain, untuk apa? Bekal kehidupan setelah mati. Jadi saya nggak ngelihat kamu, saya nggak ngurus kamu. Kamu gini, kamu begitu, kamu begini, begitu. Saya nggak ngurus. Yang penting saya berbuat baik. Kenapa? Saya diperintah oleh Allah. Allah merintahkan saya untuk baik, ya baik, tanpa melihat orangnya. Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala merintahkan saya untuk berbuat baik, saya baik. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jara. Sangat sederhana sekali. Sehingga ya gampang kayak gitu. Maka seperti halnya kita banting tulang, peras keringat sampai berdarah-darah katakan untuk mencari kehidupan yang layak di dunia ini, maka yang lebih berhak untuk kita banting tulangi katakan, untuk kita sampai kerja keras peras keringat, lalu kemudian sampai berdarah-darah adalah apa? Ya ini, untuk mencari bekal investasi terbesar, yaitu apa? Untuk kehidupan setelah mati. Percaya nggak percaya, ada kehidupan setelah mati itu. Bayangin kalau orang nggak percaya dengan kehidupan setelah mati, akhirnya dia seenaknya seakan-akan setelah mati selesai. Wah, itu kan nggak fair sekali. Coba bayangin, ada orang yang jahat, zalim luar biasa, bunuh orang, caci maki, zina, merkosa dan seterusnya. Begitu mati di dalam kubur alam barzah, nggak ada siksa kubur. Lo kok enak banget tuh orang. Sedangkan yang satunya sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala, puasa, sholat, baca Quran, baik ke tangga, baik ke teman, bakti ke orang tua, bakti ke guru, sabar, ikhlas, qanaah, ikhlas menerima apapun yang terjadi, berlapang dada. Itu kan sulit semua. Ternyata mati di alam kubur, nggak ada nikmat kubur. Kasihan sekali itu. Kan nggak kayak gitu. Allah Subhanahu wa taala adil. Adil, sehingga menciptakan apa? Menciptakan kehidupan setelah mati. Yang baik dikasih baik, yang buruk dikasih buruk. Siapa yang belum dihukum di dunia akan dihukum di akhirat. Oke. Maka marilah kita berusaha untuk berbuat baik. Saat kita berbuat baik, beramal soleh, jangan kita melihat orangnya. Kalau kita melihat orangnya, muak kita. Tapi lihatlah ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihatlah bahwasanya beramal baik adalah perintah Allah. Bahwasanya beramal baik adalah bekal untuk kehidupan setelah mati. Mal mayyitu fi qabri illa kal ghariqil mughawwith. Orang meninggal di dalam kuburnya itu seperti orang yang tenggelam minta tolong. Kata Sayyidina Umar, barang siapa masuk kuburan tanpa membawa bekal, seperti orang yang nekat nyemplung ke laut tanpa pakai perahu ataupun kapal. Gimana? Maka di saat kita beramal soleh, beramal apapun lah, yang baik apapun lah pokoknya, niatkan yang pertama, ini ridha Allah, ini ridha Allah. Ini perintah Allah, ini perintah Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan saya amal soleh selesai. Nggak pandang orangnya. Kalau ngeliat orangnya, muak kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kita lihat bahwasanya kita beramal soleh penuh dengan kesabaran sampai berdarah-darah. Tujuannya satu, bekal untuk kehidupan setelah mati. Semoga kita semua dimudahkan untuk beramal soleh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala seperti halnya orang-orang soleh. Dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Sehingga kita di dalam kubur kita mendapatkan nikmat kubur. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. In kuntum mukhti'an shawibun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.